Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di edisi Langkah dan Kata hari ini, saya ingin membahas perihal bagaimana sih caranya melatih mental. Jadi melatih mental itu adalah proses penting menurut saya untuk meningkatkan kekuatan baik secara mental maupun secara emosional bagi seseorang. Di sini saya akan membagikan 8 step atau 8 tahap bagaimana sih cara melatih mental untuk menjadikan kamu jadi lebih baik lagi. Dan untuk step pertama yaitu latih dari dalam dulu, yaitu perihal ketenangan dan kontrol diri. Dan ini saya bagi jadi 2 latihan ya. Yang pertama itu latihan pernafasan atau breathing control. Tata caranya biasanya saya tarik nafas antara 4 detik, lalu tahan 2 detik, baru hembuskan di 6 detik. Dan untuk selanjutnya saya biasanya melakukannya di antara 3-5 menit setiap hari. Menurut informasi, manfaatnya untuk menurunkan stres, menenangkan pikiran, dan menstabilkan emosi. Dan untuk langkah berikutnya, saya biasanya tuh self-talk positif. Kayak tak kasih contoh apa yang ada di kepala dari kata aku nggak bisa, biasanya saya rubah jadi aku bisa kok, belajar pelan-pelan, seperti itu. Dan saya selalu percaya mental kuat itu dimulai dari cara berbicara pada diri kita sendiri. Untuk step yang kedua itu latih dari luar. Hadapi tantangan kecil kayak exposure. Seperti halnya gini, mental itu seperti otot, kalau tidak diberi beban tidak akan kuat. Dan saya memulainya dari tantangan kecil. Ini tak kasih contoh dari saya sendiri ya. Saya itu berlatih berbicara kepada orang baru, terus mencoba hal baru yang biasa saya hindari gitu. Untuk step yang ketiga yang saya lakukan itu adalah perkuat dengan rutinitas harian. Saya biasa menggunakan journaling, kayak saya selalu menulis apa yang membuat saya stres, apa yang harus saya syukuri. Itu saya tulis. Ini saya untuk meningkatkan kesadaran emosional saya. Terus olahraga. Jadi saya percaya gini, olahraga itu meningkatkan hormon endorfin dan menstabilkan mood. Jadi saya seperti hal ini, saya selalu jalan minimal 20 atau 30 menit. Baik itu jalan santai, cepat ataupun lari. Dan step keempat yang saya jalankan yaitu saya selalu melatih ketahanan emosional saya. Jadi saya itu selalu mengendalikan respon, jadi bukan situasinya ya. Karena saya tidak bisa mengatur orang lain, tapi saya bisa mengatur reaksi itu. Dan untuk step yang kelima, saya itu selalu membangun mental mandiri. Jadi saya tidak tergantung pada validasi orang, dan saya selalu belajar mengambil keputusan sendiri. Dan step yang keenam, saya selalu membentuk mental kuat buat lingkungan sehat. Salah satunya saya selalu pilih circle yang mendukung. Terus kurangi hal-hal yang konsumsi hal-hal negatif seperti itu. Dan untuk step yang ketujuh, saya itu selalu mengasah dengan disiplin diri. Saya selalu percaya gini, disiplin adalah fondasi mental yang kuat untuk dasaran. Dan step yang terakhir, yang ke-8 itu saya selalu perkuat dengan makna hidup, harus punya purpose. Jadi mental mudah runtuh kalau tidak punya tujuan. Saya selalu meyakinkan, kayak ambil contoh, saya hidup untuk apa atau buat siapa. Dan dari sini saya coba ingin meringkas ya. Jadi mental kuat itu dibentuk salah satunya, mengatur pikiran, kayak self-talk, mindfulness. Dan untuk selanjutnya yang kedua, saya itu menghadapi tantangan kecil secara bertahap. Dan untuk yang ketiga, saya itu menjaga kebiasaan tubuh dan pikiran. Dan keempat, mengelola emosi pasti penting, bukan menghindarinya ya. Terus untuk yang kelima, memilih lingkungan yang sehat. Yang keenam, disiplin tadi. Yang ketujuh, kalian harus memiliki tujuan. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kalian yang sedang melatih mental. Semoga hari kalian lebih baik lagi. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.